Ada yang menarik dalam landscape kekuasaan yang baru ini. Ketika Prabowo melenggang meninggalkan negeri, publik sempat bertanya-tanya siapa yang memegang kendali. Secara normatif, wakil presiden diharapkan untuk menggantikan presiden saat berada di luar negeri. Tapi, alih-alih memberikan amanat itu pada Gibran, Prabowo memilih jalur yang berbeda. Ia memutuskan tetap memegang kendali. Sebuah keputusan yang mengisyaratkan banyak hal. Apakah ini karena kinerja kabinetnya belum memenuhi standar kepercayaannya? Atau mungkin ini bentuk dari sejarah yang belum sepenuhnya terlupakan? Sebuah lembaran lama yang pernah melibatkan Fufu Fafa, akun anonim yang kabarnya pernah dipakai Gibran untuk menyerang Prabowo di masa lalu. Sebuah cerita klasik yang meninggalkan catatan merah dalam hubungan ini. Dan disinilah Gibran kini berada antara ada dan tiada. Di atas kertas ia mungkin wakil presiden, namun tanpa mandat saat presiden bepergian. Apakah kekuasaan itu benar-benar ada atau hanya hiasan simbolis dalam bingkai politik? Sebuah keputusan ini memang menarik untuk direnungkan. Apakah memang Prabowo ingin mengirim pesan kepada mereka yang mengira bahwa kedekatan politik bisa menghapus semua lembaran masa lalu? Ataukah ini sinyal bagi Gibran bahwa kepercayaan dalam politik adalah mata uang yang harus diperjuangkan kembali, bukan semata-mata dihadiahkan? Begitu banyak spekulasi, namun satu hal jelas, di balik keputusan ini ada panggung kekuasaan yang terus berputar. Dan dalam panggung itu, posisi wakil presiden kali ini bisa jadi adalah peran antara ada dan tiada. Ya, Presiden Prabowo Subianto baru saja meninggalkan tanah air untuk melakukan lawatan ke luar negeri. Sebelumnya, kepergian Prabowo yang akan melakukan lawatan ke luar negeri memicu berbagai spekulasi mengenai pengaturan pemerintahan selama ia berada di luar negeri. Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa meskipun sebelumnya media menyebutkan kemungkinan bahwa kendali pemerintahan akan diserahkan kepada wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, kenyataannya hal itu tidak terjadi. Presiden Prabowo sendiri langsung mengendalikan pemerintahan, yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki kepercayaan penuh terhadap kinerja kabinetnya, atau mungkin juga karena ia merasa kabinetnya belum cukup siap untuk berjalan tanpa pengawasan langsung darinya. Dengan intens yang kuat untuk memastikan bahwa kabinet yang akan dia tinggalkan dalam beberapa minggu karena perjalanan ke luar negeri itu harus tetap dimonitor. Jadi dengan mudah kita memahami bahwa masih ada hal yang belum mampu untuk diserahkan pada wakil presiden Pak Gibran, dan itu menunjukkan bahwa kemampuan kabinet ini untuk utuh di dalam paradigma juga belum bisa diandalkan. Jadi kalau semua hal masih harus dikoordinasi oleh presiden, itu artinya presiden sepenuhnya percaya pada kabinet, atau sebaliknya belum begitu percaya kalau kabinet itu ditinggalkan pada wakil presiden. Kan tidak terlihat semacam basa-basi sebetulnya basa-basi kenegaraan yang seharusnya Pak Prabowo meninggalkan itu pada wakil presiden, bahwa koordinasi teknisnya tentu langsung dengan wakil presiden. Tetapi koordinasi teknis pun kelihatannya belum bisa dijalankan atau belum bisa dikuasai oleh wakil presiden. Jadi masa magang dari wakil presiden pasti masih akan lama tuh. Tapi satu hal yang menarik adalah kepastian bahwa selama presiden berada di luar negeri, dia akan buka online dan keterus-terangan Prabowo mengatakan bahwa tidak ada hierarki sebetulnya karena bersama-sama kabinet ini untuk melayani rakyat. Jadi urgensi melayani rakyat tetap jadi slogan utama dari Presiden Prabowo. Jadi kita selalu ingin kembali pada apa yang jadi pokok pikiran dari Presiden Prabowo, yaitu melindungi rakyat. Dan kita bisa hubungkan itu dengan keadaan hari-hari ini, soal penggusuran di Tangerang, soal konflik agraria yang masih ada di banyak provinsi. Dan itu menunjukkan ada hal yang harusnya dilengkapkan di dalam keterangan pers, mungkin oleh menteri-menterinya, bahwa yang dimaksud dengan melindungi rakyat adalah melindungi rakyat dari perampasan tanah,
melindungi buruh dari penganiayaan aparat kalau demonstrasi, melindungi mahasiswa dari ancaman pemecatan kalau melakukan kritik, kan mestinya jelas tuh. Jadi kelihatannya Prabowo ingin memberi semacam sinyal bahwa demi kepentingan rakyat maka tidak boleh ada hal yang menyulitkan kabinet. Artinya tidak boleh ada hal yang membuat kabinet pada akhirnya akan jadi bulan-bulanan netizen lagi tuh. Jadi sekali lagi bagus betul bahwa ada keterangan dari Presiden Prabowo supaya menteri-menteri itu paham bahwa mereka diberi mandat oleh rakyat, dan Presiden Prabowo sendiri mengatakan dia mendapat mandat dari rakyat, artinya delegasi kebijakan itu harus diwujudkan dalam bentuk tadi ide perlindungan rakyat itu.